Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like that. You're in the shit out, bury your side. Yeah, things in my pocket, getting boring. Shit, bye-bye. If I couldn't tell you all am I feeling, you're in the shit out, bury the pride. That shit too hot, can't go down on the job. Say something too loud, whisper in my ears now. Hold up, hang on, finding better moments. Slowly, show me better movements. Minggu lalu, kalian telah belajar menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Pada video kali ini, kalian akan belajar menelaah struktur serta kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 1. Definisi umum, 2. Deskripsi bagian, 3. Simpulan. Untuk simpulan bersifat opsional atau boleh ada, boleh tidak. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan bagian-bagian dari strukturnya. 1. Definisi umum, yaitu pernyataan umum berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang objek yang dilaporkan. Informasi umum atau nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan lainnya. Kata penghubung yang digunakan yaitu adalah dan merupakan. 2. Deskripsi bagian, berisi perincian bagian-bagian dari objek yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Bagian ini juga dapat berisi perincian manfaat dan nutrisi suatu objek. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dan berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Kata sambung yang digunakan yaitu dan, selain itu, di samping itu, dari segi, rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. 3. Simpulan, berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan dan bersifat opsional, atau simpulan ini boleh ada dan boleh tidak. Menentukan struktur teks hasil observasi, yuk sama-sama kita baca teks berikut dengan judul Manggis. Manggis atau Garcinia mangostana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Nah, paragraf ini merupakan definisi umum. Mengapa demikian? Karena menjelaskan definisi tentang manggis dan menjelaskan informasi umum mengenai manggis. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabang simetri membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Manggis memiliki ciri khusus pada bunganya.
Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, kita hanya dapat menjumpai bunga betina, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil, kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Pada paragraf kedua dan ketiga ini disebut dengan deskripsi bagian. Mengapa demikian? Nah, karena pada paragraf kedua ini menceritakan ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Kemudian dijelaskan lagi, ciri manggis itu adalah daun yang rapat dan rimbun, dan daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Pada paragraf ketiga diceritakan ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Jelaskan lagi bahwa buah manggis itu dihasilkan tanpa penyerbukan. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Pada deskripsi bagian dijelaskan perincian tentang bagian objek, manfaat, dan jenis. Dan bagian ini menjelaskan manfaat buah manggis, yaitu dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Oleh karena itu disebut dengan deskripsi bagian. Paragraf selanjutnya, manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilan yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Bagian ini disebut dengan simpulan, karena berisi ringkasan yang menyimpulkan tentang buah manggis, bahwa buah manggis buah asli Indonesia yang khas. Kemudian dijelaskan, selain rasa yang manis dan penampilan yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang kita masuk kepada kebahasan teks laporan hasil observasi. Kebahasan pertama yaitu kata istilah. Contoh dalam teks. 1. Manggis atau Carcinia mangostana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Contoh 2. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Yang bergaris bawah merupakan kata istilah. 2. Kata benda. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Yang bergaris bawah merupakan kata benda. 3. Fakta-fakta berupa angka perhitungan. Contoh 1. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Contoh 2. Berat buah manggis bervariasi antara 75 sampai 150 gram. Yang bergaris bawah disebut dengan fakta-fakta berupa angka dan perhitungan. 4. Kata kopula. Contoh 1. Manggis Carcinia mangostana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Contoh 2. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Yang bergaris bawah merupakan kata kopula. 5. Kata sifat. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Contoh 2. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Yang bergaris bawah merupakan kata sifat. Nah, sekarang saatnya mengerjakan tugas.
Selamat belajar, semoga sukses. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.